sekarang kan lagi musim ya. Banyak konten-konten ngopeni ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Yang paling viral itu kan channelnya Pak Pur ya, sama Kang Adi ya, Sinau Hurip itu. Ya itu bagus lah, itu bagus, bantu orang, bantu pemerintah, harusnya kan itu tugas pemerintah ya, tugas pemerintah dan keluarganya. Nah ini diambil alih oleh masyarakat karena memang terlantar. Nah ya bagus lah untuk mengisi kekosongan itu ya, kami support ya. Namun ya ada yang sedikit agak berlebihan. Misalnya kalau Kang Adi lu relatif ya, relatif apa eh, bijak gitu. Karena ya di Indonesia ini tidak semuanya itu, terutama orang yang di jalan itu tidak semuanya itu ODGJ. Kalau hanya dilihat dari penampilan, pakaian yang lusuh, pakaian yang compang-camping, terus dia berjalan, ya itu di Indonesia itu ada ribuan musafir. Musafir itu ya gimana wong, namanya riadoh, namanya lelakon, itu tugas dari gurunya. Perjalanan hidupnya itu merupakan salah satu keyakinan dari kelompok tertentu, yaitu sebaiknya ya dihormati. Kan bisa dibedakan, harusnya bisa membedakan mana yang ODGJ beneran, mana yang musafir. Kasihan kan kalau orang musafir malah dipaksa malah dipermalukan gitu loh. Langsung dipelontosin, langsung digantiin. Komunikasinya aja masih bagus, normal, dia nggak mau, kenapa dipaksa gitu loh. Nah kalau yang itu pakai cincin yang sampai memutuskan jarinya itu, ya betul, itu pasti ODGJ itu. Sama yang pakai itu rantai-rantai sampai sekian puluh kilo ya, ya itu iya jelas. Tapi ketika komunikasi kan ketahuan mana yang musafir sama ODGJ, itu tolong dibedakan. Itu pesan saya kepada Pak Pur ya, yang lebih humanis gitu loh. Kalau ada kasus-kasus yang begitu kan ya kasihan, wong kuwi laku pilihan hidup selama dia tidak mengganggu ketertiban umum gitu loh. Kalau ukurannya cuma dilihat dari pandangan mata ya, lah itu kacau. Siapa yang dianggap tidak tertib, yang dianggap jijik gitu, menurut kacamata individu-individu, bahaya itu kalau begitu. Itu arogan itu namanya. Jangan begitu, diperbaiki tolong ya. Ya ini saya cuma merasakan, saya ini punya banyak teman-teman musafir. Kami ini komunikasi, berhubungan, berteman, berkawan sama musafir, sebagian musafir. Itu ya tolong dibedakan dong. Jangan diganggu lah, dia sedang punya laku. Selama dia tidak mengganggu ketertiban umum, itu kan keyakinannya. Ya kita hormati gitu loh. Kalau Kang Adi sudah lumayan bisa membedakan tuh. Ya, akhirnya muncul tuh namanya yang viral Joko Kendil sebagainya, itu kan Kang Adi dulu yang mengangkat, yang pertama menemukan. Nah seperti itu tuh banyak, ribuan loh musafir di tanah Jawa ini, ribuan. Di setiap Mak Baro situs-situs di sungai, di gua itu banyak sekali, di alas, di hutan. Nah itu memang sudah puluhan tahun di jalan, dan tidak semuanya itu karena terusir, bukan. Dia ada juga orang kaya, banyak yang orang kaya itu. Tapi ya itu laku hidupnya, pilihan hidupnya gimana. Kalau kita mau sama ratakan repot itu, kita jadi nggak toleran kalau semuanya harus sama dengan pemikiran kita. Itu kan pilihan hidupnya, sudahlah tolong dihormati dia. Seperti saya juga punya contoh ya, ini pengalaman hidup waktu saya kecil.
sekira saya umur 5 atau 6 tahun ya, karena belum TK saya. Di kampung saya itu waktu kecil, itu ada, saya nggak sebut nama ya karena ini etika, nggak etis kalau saya sebut nama, karena ada keluarganya, ada cucu-cucunya. Ada orang yang, ya orang bilang, orang kampung saya, semua, hampir semua, 99% mengatakan itu orang gila. 99%. Dia pakainya kotor, kumal, compang-camping, keliling kampung gitu. Terus pakai itu apa, kaleng, dipukulin untuk musik gitu, deng 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 gitu. Tapi yang saya nggak lupa itu, dia selalu berzikir. Ya, saya masih ingat itu. Dan yang selalu dia baca itu, hafalannya itu sambil jalan tuh dia baca surat Yasin, Baqiyah gitu. Sama Al-Mulk, pokoknya yang terkenal dah, wirid-wirid orang dulu ya. Ya 4 surat itu yang paling banyak. Dan kadang surat yang saya juga nggak tahu waktu kecil itu kemungkinan besar dia hafalannya tuh sangat banyak. Nah, sebagian orang mengatakan itu orang gila karena nggak kuat belajar ilmu. Ada juga yang bilang orang tua saya masih 5 tahun 6 tahun tuh. Nah, saya kan nggak tahu, saya itu mengcopy dari semua kejadian itu ya, entah kenapa. Ada orang juga bilang itu nggak kuat ngapalin Quran gitu. Ya itu kata orang, tapi saya sendiri yang umurnya 5-6 tahun itu kayak tahu sama Mbah itu. Jadi entah mengapa ya, saya yang usia 5 atau 6 tahun itu, saya nggak tahu juga sebabnya, kayak klik itu maksudnya kita ini kayak nyambung, kayak tahu TST sama Mbah itu. Orang-orang, jadi yang dikatakan orang-orang itu nggak selamanya benar. Kayak ya memang saya nggak boleh mendekati sama orang-orang dewasa waktu itu, nggak boleh, jangan dekat-dekat sama Mbah itu gitu ya. Namun kita ini walaupun nggak deket tuh kayak kontak gitu loh, kayak kontak. Sebetulnya Mbah ini sedang melakukan tirakat. Dan pada kasus Mbah itu yang saya tangkap itu, ini sedang tirakat bukan untuk dirinya, untuk anak cucunya. Itu lebih ya. Dan rupanya sekarang anak cucunya itu memang derajatnya diangkat oleh Allah. Tuh. Nah, memang orang yang riadoh begitu ya, ada juga yang levelnya sudah tidak begitu lagi, yang bukan untuk dunia lagi. Levelnya yang sudah memang hanya lillahi ta'ala. Ada yang untuk ma'rifatullah, itu kan macam-macam. Intinya itu kita menemukan sesuatu yang tidak sama dengan kita ya tolonglah jangan langsung menghakimi. Kita pengertian, kita mungkin kita nggak tahu apa maksudnya. Kalau bisa bantu ya bantu, kalau enggak ya tahan gitu loh. Nggak usah mudah menghakimi. Apa yang terjadi kita nggak tahu. Mungkin dia lebih baik dari kita. Dan kasusnya Mbak itu, ya itu yang saya tangkap hikmahnya ya. Makanya ketika saya teringat pada kekinian itu, melihat konten-konten yang berbau ODGJ itu, ya saya kayak, wah ini orang laku ini kayaknya. Kenapa ditangkap, dibrondoli gitu, dipaksa, diperkutuk begitu? Janganlah. Pakai manusiawi, pakai komunikasi, minta ridho, minta rela gitu lah. Ya mungkin itu, tapi itu nggak ada salahnya, itu niat baik. Cuman kita perlu mengupgrade rasa kita untuk bisa merasakan tetap keadaan di sekitar kita, keadaan orang lain, apa yang kita hadapi, bukan langsung bergodo gitu loh. Nah itu cuman rasa yang ingin saya sampaikan. Ya mungkin demikian ngobrol-ngobrol kali ini. Untuk membandul, mengimbangi, mari kita salawat ya, untuk membanduli mungkin omongan kita salah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ril anwar wasil asru wa triyaqul awiyar wa miftahil babil yasar
Sayyidina Muhammadul Muhtar wa alihi wa ashabihi ahyar atani amile bifdulih. Mohon maaf, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.